Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Tayyib, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tadhihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Ahluz Zakah. Dan ini pertemuan yang ke-94 ya. Tayyib. Sekarang kita sudah masih pembahasan Ahluz Zakah, golongan yang berhak untuk diberikan pada mereka zakat. Nah, pada kajian yang telah lewat kita telah menjelaskan golongan yang pertama dari golongan yang berhak diberikan pada mereka zakat, yaitu golongan al-fuqara wal masakin. Dan alhamdulillah juga telah kita bedakan antara fakir dan miskin. Nah, kemudian golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal amilina 'alaiha. Ya, jadi golongan yang pertama innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Golongan pertama dan kedua sudah fuqara dan miskin. Golongan yang ketiga kata Allah wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bertugas untuk mengurusi zakat, namanya amil zakat. Namanya amil zakat. Tayyib, amil zakat yaitu ummal ya, petugas dan pengurus zakat, di mana mereka yang mengurusi zakat tersebut, di mana mereka yang mengurusi zakat tersebut, baik jam'uha, mereka lah yang mengumpulkan zakat-zakat itu, baik zakat tanam-tanaman, biji-bijian, zakat hewan, zakat emas dan perak, zakat uang, mereka yang mengumpulkannya. Wa hifdzuha, yang kedua mereka pula yang menjaganya. Itu amil zakat ya. Mereka pula yang apa? Menjaganya. Dia jaga zakat itu supaya zakat itu tidak terlantar. Wa qismatuha, dan mereka pula yang membagikannya kepada golongan yang berhak. Tayyib. Namanya qasimun.
golongan pertama. Ya, jadi di sini kesimpulannya 3 ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti, beliau berkata bahwa zakat itu membutuhkan 3 jenis amil zakat yang mengurusinya. Ya, adapun yang pertama petugas yang memungut zakat, mereka lah yang mengumpulkannya. Iya. Mengumpulkannya. Dan yang kedua dikatakan hufad. Hufad mereka lah yang menjaga zakat itu supaya zakat itu tidak dicuri, tidak hilang, tidak terlantar. Yang ketiga mereka lah yang dikenal dengan qasim, qasimun atau qasim, petugas yang membagikan zakat itu kepada orang yang berhak. Iya. Maka orang yang bertugas dengan 3 jenis tadi tugas, jadi mereka yang bertugas dari 3 jenis tugas ini, baik mengumpulkan zakat, menjaganya, membagikannya, mereka lah yang dimaksud dengan amil zakat. Ya. Mereka lah yang dimaksud dengan apa? Amil zakat. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang memang ditugaskan oleh imam kaum muslimin. Mereka memang yang ditugaskan dari pemerintah, ya, untuk mengumpulkan zakat, menjaganya dan membagikannya. Baik. Dari faedah ini selesai ya, dari saya rinci-rincikan masalah amil zakat. Kemudian di antara pembahasan masalah amil zakat, amil zakat ini tidak dipersyaratkan harus fakir miskin. Dia diberi zakat. Nah, pertama kita katakan dia diberi zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya. Sesuai dengan kadar pekerjaannya. Mana yang paling sulit, karena orang yang bekerja sebagai amil zakat itu banyak ya. Mereka diberikan gaji, mereka diberikan zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya. Karena mereka ini bermacam-macam pekerjaannya. Ada yang juru hitung, ya kan? Dia yang hitung zakatnya orang. Kalau itu mau dihitung dihurus, ya. Mau dihitung kormanya, mau dihitung hewannya. Naam. Ada juru tulisnya, juru catat. Ada juru gudang, penjaganya. Dia ditugaskan menjaga saja. Dia tugasnya cuma di situ, menjaga barang-barang zakat, hewan zakat, harta zakat. Dan ada pula yang menggembalakannya. Jadi mereka diberikan zakat dari sesuai dengan kadar pekerjaannya masing-masing. Kemudian di antara catatan yang penting dari pembahasan amil zakat itu tidak dipersyaratkan harus fakir miskin diberi. Artinya walaupun amil zakat itu orang yang kaya bisa jadi amil zakat dan bisa diberi. Iya. Bahkan kalau ada orang yang kaya, dia jadi amil zakat itu boleh jika dia amanah. Karena asalnya zakat ini yang menjadi amil zakat haruslah dipilih dari orang yang amanah. Iya. Walaupun dia orang kaya, tidak apa-apa jadi amil zakat. Penting dia amanah. Iya. Karena amil zakat ini, perhatikan, amil zakat ini bekerja itu bukan untuk kemaslahatan karena dia butuh zakat, tidak. Tapi dia bekerja untuk kemaslahatan zakat itu sendiri. Dipaham ya? Dia bekerja bukan karena dia butuhkan uang zakat, tidak. Bukan karena dia butuh zakat, tapi dia bekerja untuk kemaslahatan zakat. Iya, dia jaga, dia kumpulkan, dia bagikan, sehingga dia boleh diberikan zakat, bukan karena dia miskin, bukan karena dia berhak, bukan, karena dia bekerja untuk kemaslahatan zakat. Iya, karena itu diterangkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin." Zakat itu tidak halal untuk orang yang kaya, kata Nabi SAW. Zakat itu tidak halal, yakni enggak boleh diberikan kepada orang yang kaya berkecukupan kecuali 5 jenis orang kaya. Ya. Yang pertama, ligazi fi sabilillah, untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia kaya berkecukupan, dia pergi berjihad, enggak apa-apa diberi zakat. Ya, karena itu untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin. Li'amilin 'alaiha. Yang kedua, jika dia menjadi amil. Jika dia menjadi apa? Ambil. Atau li'gharimin, atau orang yang berutang. Apakah berutang untuk pribadinya, kebutuhannya, hajatnya, atau dia berutang untuk kemaslahatan orang yang bertikai. Nanti dijelaskan insyaallah pembahasan al-gharim. Dan ada yang tersisa yang kedua yang lainnya. Taib, seperti dia bertetangga dengan orang yang miskin. Seorang bertetangga dengan tetangga yang miskin, kemudian diberikan zakat itu kepadanya. Ya. Diberikan zakat itu kepadanya. Jadi dia diberikan zakat. Misalnya dia miskin, dia punya tetangganya miskin. Tetangganya ini berhak diberi zakat, ya. Ya, kemudian tetangganya ini dia berikan kepada dirinya. Tetangganya ini memberikan kepada dia, padahal dia orang kaya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Misalnya tetangganya miskin. Nanti tetangganya miskin ini dia hadiahkan kepada dia, padahal dia adalah orang berkecukupan. Boleh, karena asalnya uang yang diberikan kepada orang miskin itu untuk dirinya dan dia bebas menggunakannya. Sudah dibahas kan? Orang miskin itu diberikan zakat, dia mau apakan terserah dia mau jual, misalnya dikasih zakat kambing, dia mau jual terserah dia. Karena itu zakat untuk dia. Kalau dia hadiahkan kepada orang kaya bisa? Ya bisa. Ya, tayyib. Kemudian tentang masalah amil zakat ini sudah kita sebutkan tadi, dia diberikan bagian upah, ya. Dan ini disebutkan juga oleh mayoritas para ulama, ya. Jadi dia diberikan upah dari zakat itu sesuai dengan kadar pekerjaannya dalam mengurusi zakat. Ini jika dia tidak digaji oleh negara. Iya. Jika dia tidak digaji oleh apa? Negara. Kalau dia bekerja sebagai amil zakat, lalu dia diberikan upah gaji dari negara, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari zakat itu sebagai upahnya. Enggak boleh dia mengambil untuk diri pribadinya lagi, apalagi ya. Misalnya dia bagikan sedikit untuk dirinya, dia ambilkan untuk diri pribadinya, itu haram. Enggak boleh, haram diambil. Naam. Karena itu Syekh Shalih Fauzan berkata, orang yang telah digaji oleh negara dari Baitul Mal kas negara bahasanya, ya. Jadi digaji oleh pemerintah untuk bekerja sebagai amil zakat, fa haulahi haramun alaihim an ya'khudhu min az-zakati syai'an min amalihim. Maka mereka itu haram untuk mengambil dari zakat sedikit pun, tidak boleh diambil sedikit pun dari pekerjaan mereka. Kenapa? Li'annahum qad u'tu ujratu amalihi min ghairiha, karena dia sudah diberikan ya upah dari pekerjaannya dari selain zakat. Ya. Jelaslah? Kemudian adapun zakat, ya, yang misalnya ada petugas menimbang zakat itu, menakarnya. Misalnya berapa takarannya ini, berapa ratus kilo. Ya, dia menimbangnya, dia menakar zakat itu. Atau dia menghitung binatang ternak. Binatang ternaknya ratusan, mungkin mau ribuan. Dia yang menghitungnya. Ya.
Maka asalnya ini yang membayarnya siapa? Yang membayarnya adalah pemilik harta, pemilik zakat, itu yang membayarnya. Iya kan? Itu yang memberikan upah padanya. Ya, pemilik zakat ya, itu yang mengupahnya. Sebab hal ini merupakan biaya atau bagian dari biaya pembayaran zakat yang merupakan tanggung jawab pemilik zakat. Karena asalnya yang menghitungnya itu bukan, harusnya dia sendiri yang menghitung, tapi karena dia dibantu, maka yang mengupah dia adalah pemilik zakat yang mengupahnya. Ini demikian yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan dianggap pendapat ini yang paling kuat, yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Selesai pembahasan amil. Ya, jadi amil ini enggak mesti orang miskin ya. Boleh orang kaya. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. Taib. Golongan yang keempat, wal muallafati qulubuhum, yaitu muallaf. Muallaf artinya yang dilembutkan. Qulubuhum, hati mereka, yakni mereka yang hatinya dilembutkan, dibujuk. Ya, bahasa Bugisnya dicawoloi supaya lembei gitu. Hatinya dilembutkan, hatinya dibujuk supaya menjadi baik. Itu asal makna muallaf ya. Jadi muallaf itu maknanya luas ya. Kebanyakan orang memahami muallaf itu orang kafir masuk Islam. Itu muallaf. Muallaf itu bukan cuma orang kafir. Syekh Shalih Fauzan berkata muallaf itu ada yang kafir, ada yang muslim. Masa? Iya. Dia sudah muslim tapi muallaf juga namanya, karena hatinya mau dilembutkan supaya dia membela Islam, menolong Islam, kuat dan kokoh di atas Islam. Jadi muallaf itu maknanya luas, bukan cuma orang kafir saja yang baru saja masuk Islam, tidak. Jadi kita katakan muallaf ini ya adalah orang yang dibujuk hatinya, dilunakkan kolbunya, mencakup orang kafir dan mencakup muslim. Iya. Mencakup orang kafir dan mencakup muslim. Adapun untuk orang kafir, kata para ulama, adapun untuk orang kafir, maka yu'tu minaz zakah, mereka diberikan zakat. Naam. Ketika diharapkan keislamannya. Mereka diberikan zakat ini orang kafir karena diharapkan keislamannya, supaya niatnya untuk masuk Islam itu semakin kokoh dan semakin kuat, supaya selera dia, keinginan dia untuk berislam semakin kokoh, semakin kuat. Ini diantara tujuan diberikan zakat. Dan ini tentunya kata para ulama, orang kafir yang diberikan zakat yang seperti ini adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya. Iya. Yang sudah tampak ada tanda-tanda dia punya selera dan kecintaan kepada Islam. Ya. Ada indikasi qarinah kata para ulama. Dia cari buku-buku, dia beli, dia bertanya-tanya. Iya kan? Ada indikasi dia suka kepada Islam. Ya, orang kafir yang seperti ini yang dikatakan muallaf, yang cocok diberi zakat. Adapun orang kafir yang tidak ada tanda-tanda, enggak diberi zakat. Iya kan? Iya. Orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya karena memang tidak ada indikasi yang mendasarinya, maka dia tidak termasuk muallaf. Ada orang kafir yang sudah ada tanda-tanda, dia cari kitab tauhid. Wah, macam mana orang kafir cari kitab tauhid? Iya kan? Cari buku terjemahan Quran. Wah, ini tanda ini dia mau masuk Islam. Tanda kalau dia cinta kepada apa? Islam. Itu muallaf namanya. Walaupun dia belum masuk Islam. Walaupun dia belum masuk apa? Islam ya. Pembahasan kita masih kafir. Ya, diharapkan dia masuk Islam supaya apa? Niatnya untuk masuk Islam kuat. Ya, litaqwi niyatuhu 'ala ad-dukhuli fil Islam. Supaya dia niatnya dia untuk masuk Islam kuat, kokoh. Kecintaannya, keinginannya semakin membara ya.
Ya, apalagi kalau dia diberikan harta, wah, itu kan pendorong dia untuk masuk Islam. Dan manusia yang tidak ada orang tidak suka uang. Ya, pas dikasih uang langsung 14 juta ini, wah, insyaallah la ilaha illallah, langsung masuk Islam. Ya kan? Makanya kisahnya Qabisa ya. Makanya hadis yang kita bacakan itu hadisnya Qabisa itu. Iya, apa Al-Aqra bin Habis ya, bukan Qabisa. Thayyib. Al-Aqra bin Habis ini masih kafir ya, diberikan 100 onta oleh Nabi SAW ya. Kisahnya luar biasa ini, kisahnya Al-Aqra ibn Habis, musyrik. Tapi dia pemimpin di kaumnya, diberikan 100 onta oleh Nabi SAW. Lama dikasih lagi 100 onta, 200 onta. Onta ini harganya mahal sekali, kendaraan paling mewah di zaman Nabi SAW. Sudah dikasih 100 onta, dikasih lagi 100 onta. Maka dia datang di hadapan Nabi SAW berislam. Apa dia katakan? Dulu wajahnya Nabi adalah wajah yang paling saya benci, sekarang wajah beliau yang paling saya cintai. 200 onta. Langsung dia cinta Nabi SAW. Dan keislamannya dia ada maslahatnya? Iya, besar. Orang di belakangnya semua masuk Islam. Iya. Tayyib. Ini bentuk yang pertama, orang yang dikatakan mu'allaf dari orang kafir diberikan zakat ketika diharapkan apa? Keislamannya. Jika ada indikasi qarina, tanda-tanda dia senang kepada Islam. Adapun orang yang tidak ada indikasi mendasari, maka dia tidak tergolong mu'allaf, tidak cocok diberikan zakat. Karena ini namanya kita menghayalkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Iya. Orang kafir misalnya, nggak ada tanda-tanda, dikasih uang zakat, apa ini? Ambil. Nggak ada. Ini menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Asalnya orang kafir itu nggak sesuai Islam. Ya, beda orang yang sudah ada tandanya. Ya. Taib. Kemudian orang kafir juga diberi. Ini bentuk yang kedua. Itu tadi bentuk yang pertama mu'allaf. Bentuk yang kedua, orang kafir juga diberikan zakat untuk kafu syarrihi anil muslimin wa syarri ghairihi. Kadang orang kafir diberikan zakat ya agar kejelekannya dan keburukannya itu tertahan dari kaum muslimin, supaya dia tidak menyakiti kaum muslimin, tidak menindas, tidak menyakiti kaum muslimin. Ya. Tayyib. Atau selain mereka, agar supaya selain orang kafir ini juga dari kalangan mereka berhenti menyakiti kaum muslimin dan menindasnya. Maka ini diantara rahmatnya Islam. Sebenarnya rahmat Islam, zakat ini dikeluarkan untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang lemah. Mungkin kita di sini tidak ya. Mungkin kita di sini tidak ditindas. Tapi di sebagian negara, di sebagian kondisi keadaan daerah, mereka di situ disiksa oleh kaum musyrikin, orang kafir. Mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka disakiti. Mereka tidak diberi kebebasan. Mereka ini diberi zakat. Diberikan zakat hewan, diberikan emas dan perak, diberikan uang. Dengan apa? Supaya jangan diganggu kaum muslimin. Wah, dia ridho dengan itu. Iya kan? Maka ini dalil menunjukkan tentang rahmat Islam, rahmat Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Iya. Supaya mereka itu terjaga, tidak diganggu, tidak disakiti. Dan itu dilakukan di zaman Nabi SAW. Apalagi kalau muslim itu sedikit, mereka ya kaum yang lemah, mereka ditindas, maka zakat itu diberi kepada orang kafir supaya tertahan keburukan dan kejelekannya. Tayyib. Ini kata para ulama diambil lagi faedah. Catatan, diberikan zakat kepada orang-orang yang seperti ini supaya kejelekannya berkurang, berhenti. Ini kalau tidak didapati jalur yang lain untuk menghentikannya kecuali dengan zakat. Ya. Iya, kecuali dengan apa? Zakat. Jika kejahatannya tidak dapat dicegah, dihentikan, dikurangi
kecuali dengan apa tadi? Zakat. Maka boleh diberi zakat. Tapi kalau masih bisa dalam bentuk yang lain, bisa dalam bentuk yang lain, perjanjian damai atau bagaimana, yang jelas pemerintah Islam yang lebih paham tentang hal itu, maka dilakukan dengan cara yang lain. Kalau nggak ada, maka boleh diberi dengan zakat. Kemudian yang kedua dari golongan mu'allaf. Jadi mu'allaf bentuk yang pertama orang kafir dan mereka diberi zakat karena diharapkan keislamannya, atau mereka diberi zakat supaya mereka tidak menyakiti kaum muslimin dan tidak mengganggunya. Golongan yang kedua dari mu'allaf yang dilembutkan hatinya adalah muslim. Ya, kaum muslimin. Maka kaum muslimin ini diberikan juga apa? Zakat jika hatinya itu lemah terhadap Islam, lemah keimanannya. Jadi muslim diberikan zakat jika lemah imannya. Ya, lemah apa? Lemah imannya. Malas sholat, ya kan? Enggak dia bayar zakat. Bukan karena dia miskin, tapi dia miskin iman. Bukan karena miskin harta, ya kan? Tapi dia miskin iman, lemah iman, lemah keislamannya. Ya, dia meninggalkan kewajiban, yang sangat pokok dalam Islam, seperti dia remehkan sholat dan zakat, dia remehkan puasa, dia telantarkan ibadah, dia kadang melakukan yang haram, kadang juga berbuat keburukan, dia ganggu kaum muslimin. Kadang dia diberi zakat itu bisa melunakkan hatinya, kan? Ya kan? Misalnya dia berbuat jelek selalu, apalagi dia ganggu tetangganya, dia ganggu orang, sudah enggak sholat, enggak puasa. Pemerintah melihat orang seperti ini dikasih zakat, dilembutkan hatinya supaya dia berhenti, dikasih pekerjaan yang layak. Ini bisa berubah jadi bagus, ya kan? Bisa berubah jadi apa? Jadi baik. Sehingga apa? Dengan zakat itu taqwiyatul iman, akan menguatkan imannya dan diharapkan keislamannya selain daripada dia. Bukan cuma maslahatnya untuk dia, tapi nanti kemaslahatannya untuk siapa? Untuk orang yang semisal dia, ya kan? Kan orang bisa melihatnya, orang ini masya Allah berubah jadi baik. Diharapkan keislamannya orang yang semisal orang tersebut, ya, diharapkan keimanannya dan keislamannya. Dan ini benar, ya. Dan semisal dengan ini dari maksud-maksud yang sahih, maksud-maksud yang dibenarkan, ya, bermanfaat bagi kaum muslimin, maka boleh mereka ini diberikan untuk melembutkan hatinya, ya. Dan ini dilakukan ketika ada hajat saja. Taib, ini dilakukan ketika ada apa? Hajat. Karena Umar, Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, mereka tidak memberikan golongan di zamannya, di zaman mereka Khulafa ar-Rasyidun itu, mereka meninggalkan al-i'ta, memberikan lit-ta'lif, untuk mentaklif, untuk melembutkan hati. Mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada hajat di waktu mereka. Di zaman mereka menjabat, tidak ada hajat untuk ini. Kenapa? Kira-kira orang yang hidup di zamannya mereka ahli ibadah, orang kuat imannya, ya kan? Iya. Orang hidup di zamannya Umar, mereka jangankan salat, mereka pergi berjihad. Ini bukan kekuatan iman biasa ini, ya kan? Tidak perlu ditaklif, ya kan? Tidak perlu ditaklif. Mereka tidak perlu mentaklif orang-orang yang lemah imannya, karena memang nggak ada hajat untuk itu. Orang yang hidup di zaman mereka adalah orang-orang yang baik, para as-salafus salih, para sahabat, mungkin tabi'in, orang-orang baik, ahli ibadah, orang yang kuat melakukan ketaatan, tidak melantarkan kewajiban. Adapun di zaman kita ini, la haula wala quwwata illa billah, ya, sudah kaya, sudah banyak duit, enggak sholat, iya kan? Sudah berbagai macam nikmat diberikan kepadanya, tetap dia tidak bayar zakatnya. Iya. Nah, maka kalau diberikan kepadanya juga uang yang banyak, nah uang mereka juga banyak. Iya. Jadi ini dilihat kondisi, ya. Tentu yang melihat kondisi seperti ini adalah orang yang berilmu. Apa yang cocok, terapi yang cocok untuk orang yang seperti ini, ya dilihat kondisinya, ya.
Ya, mungkin bisa yang seperti disebutkan para ulama kita, orang yang meninggalkan sholat di penjara saja. Dia tidak sholat, di penjara. Mau kaya, mau miskin, pokoknya nggak sholat, di penjara dia. Dikasih makan nasi jagung, ya, tidak dikasih lauk. Dia rasa, berat. Harus bertobat, dipukul, ya. Kalau dia tidak sholat, dipaksa dia sholat, kan itu kewajiban, ya. Baik. Dan tentang muslim ini, para ulama membagi muslim itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam. Ada muslim dari kalangan tokoh, dia tokoh di kaumnya. Kalau dia diberi zakat, ya, diharapkan imannya menjadi kuat, ya, imannya menjadi apa? Kuat, dan orang di belakangnya bisa masuk Islam, di belakangnya bisa kuat keislamannya. Kalau dia adalah tokoh, apalagi kalau banyak pengikutnya, ada dari kalangan orang kafir, ada dari kalangan muslim, ya, dan dia punya niat yang bagus terhadap Islam, jika diberikan zakat, diharapkan orang-orang yang di belakangnya itu bisa berislam dan bagus niatnya terhadap Islam. Iya. Dan ada kaum dari kalangan kaum muslimin, jika mereka diberi zakat, jika mereka diberi apa? Zakat, maka kaum yang menahan zakatnya, yang tidak memberikan zakatnya, itu bisa dia salurkan zakatnya karena dia takut. Iya, karena dia apa? Takut. Nah, dipaham tak? Berikan zakat. Ada kaum. Kalau dia diberi, maka yang lainnya nanti akan bayar zakatnya. Iya, yang lainnya nanti yang tidak memberikan, dia akan bayar zakatnya. Dia akan kumpulkan zakatnya kepadanya, lalu disalurkan ke dalam negara. Taib. Kemudian selanjutnya ar-riqab. Allah Ta'ala berfirman wa fir riqab. Ini golongan yang kelima, ya, ar-riqab. Ar-riqab masuk di dalam ar-riqab adalah budak mukatab. Budak mukatab. Iya. Budak mukatab adalah budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan pembayaran yang dicicil. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini seperti kisahnya Salman Al-Farisi, ya, budak mukatab, ya. Dia bebaskan dirinya. Maka Nabi SAW mengumpulkan harta untuk membantu Salman Al-Farisi dibebaskan. Karena dia dari Faris, kemudian dia berjalan ke Madinah, dia ditawan dan ditangkap, sehingga dia dijadikan budak oleh seorang Yahudi. Dan dia datang di majelis Nabi SAW bersembunyi. Dia datang ke majelis Nabi SAW itu beberapa kali, karena guru-gurunya dulu menyampaikan kepada Salman bahwa ciri Nabi itu dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Maka di hari pertama dia datang, karena dia bersembunyi, karena dia adalah budak dari seorang Yahudi, yang di waktu orang berkata Nabi katanya sudah datang, dia ada di atas pohon korma, ya. Waktu itu dia di atas pohon korma, disuruh oleh tuannya. Ketika dia tahu bahwa Nabi datang, dia dari atas pohon korma langsung lompat ke bawah. Dia gembira sekali. Di hari itu dia cari waktu. Akhirnya dia datang di majelis Nabi SAW. Setelah dia datang, dia mau uji coba. Dia datang, dia bawa hadiah. Apa dia bawa? Sedekah, ya. Dia bawa sedekah. Kemudian dia kasih Nabi SAW di depannya. Ini sedekah.
Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, makanlah kalian. Belum perhatikan, dia tidak makan. Ini sudah ini tanda. Karena guru-gurunya menyampaikan seperti itu waktu di Faris kan dia beragama penyembah api dia. Dia anak dari orang yang pembesarnya kaumnya penyembah api ya. Dikurung sama orang tuanya itu. Kemudian dia belajar ke biara-biara Nasoro, pendeta-pendeta ya. Dari situ diambil ilmu. Hari kedua dia datang, dia bawa sedekah, hadiah. Dia serahkan di depan Nabi SAW, ya ini hadiah kata dia. Ini hadiah. Maka Nabi SAW dia perhatikan, Nabi SAW makan. Kemudian dia katakan, makanlah. Ya, sahabat makan, Nabi juga makan. Kata beliau, 2 tanda sudah. Betul tandanya. Ada tanda ketiga. Apa tanda ketiga? Dia mau melihat tanda kenabian Nabi SAW di belakang punggungnya seperti telur. Ya, dan itu tanda kenabian ya. Dan memang itu sudah disampaikan gurunya, ada tandanya itu di belakangnya, lihat. Maka Salman Al-Farisi dia mutar di belakang Nabi SAW. Dia mau lihat tanda itu, tapi tanda itu tertutup oleh kain. Maka Nabi tahu ya, Nabi tahu dari awal itu Salman Al-Farisi datang, dia uji Nabi SAW. Nabi sudah tahu. Dikasih hadiah, dikasih sedekah, Nabi sudah tahu. Salman putar ke belakang, Nabi turunkan bajunya. Seakan-akan dikasih, lihat mini. Seakan-akan dikasih lihat. Pas diturunkan, Nabi turunkan bajunya, Salman Al-Farisi melihatnya dan dia memeluk Nabi SAW. Katanya, engkau adalah Nabi. Ya kan? Tandanya sudah ada 3 sudah tandanya. Maka setelah itu Salman bersyahadat. Kata Salman, saya ini budak ditawan oleh tuanku. Dan saya mau lepas, saya mau berislam, tidak bisa lepas. Akhirnya apa? Nabi SAW berkata, bantulah Salman. Dan Salman ini luar biasa, keislamannya bermanfaat bagi kaum muslimin dan bermanfaat bagi Islam. Dan perang Khandak paling terkenal ya, itu idenya Salman. Di perang Khandak ya, di mana Nabi SAW dikepung ya, dikepung berbagai penjuru negeri, dan Nabi SAW dikepung, Madinah itu dikepung oleh pasukan ashab yang sangat banyak sekali. Ya kan, al-ashab, gabungan pasukan dari berbagai negara ya, untuk menghancurkan Nabi SAW. Kata usulan Salman untuk menggali parit. Itu usulan Salman, gali parit yang sangat mengangah, lebar. Ya, karena itu mereka tidak bisa menyeberangi parit itu, karena parit itu luas. Siapa yang menyeberanginya maka dia pasti akan jatuh ke dalam parit. Iya. Ini kisah Salman Al-Farisi. Dan ini dijadikan dalil juga oleh sebagian para ulama bahwa ya, kullama kathrul alamat, semakin banyak tanda, ini di pembahasan nahwu, maka semakin menguatkan dia. Semakin banyak alamat, maka semakin menguatkan yang dicari itu, semakin menguatkan dia. Ya kan? Misalnya isim, banyak tandanya kan, semakin banyak tanda terkumpul padanya, maka dia akan semakin menguatkan isim. Ya, itu dijadikan nas saja dalam pembahasan dalam pembahasan nahwu. Sama alamat ya, kalau ciri-cirinya sudah semakin banyak, semakin menguatkan bahwa itulah yang benar. Tanda. Baik. Jadi apa tadi? Budak mukatab, yaitu budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan pembayaran yang dicicil beberapa kali, 2 kali, 3 kali atau lebih, untuk dia bebaskan dirinya. Itu budak mukatab. Dan yang kedua, bisa juga diberikan zakat budak, ya, pembelian budak untuk dimerdekakan. Ya, tadi ini budak dia beli dirinya, dia bebaskan dirinya untuk dia beli dirinya dari uang zakat, bisa dibantu. Kemudian yang kedua, pembelian budak untuk dimerdekakan. Hal ini dilakukan ya dengan membeli budak tersebut dari tuannya dengan menggunakan zakat supaya dia bisa merdeka. Bisa dipakai uang zakat supaya budak itu bisa merdeka. Khususnya terhadap budak yang memang disiksa sama tuannya. Ya kan? Disakiti, disiksa, tuannya itu tidak amanah. Dia tidak bagus terhadap budaknya, dia sakiti budaknya, dia siksa. Ya. Makanya Bilal itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan?
Atau Bilal itu disiksa sama tuannya. Saya lupa nama tuannya Bilal ini. Musyrik kafir yang menyiksa Bilal ya. Bilal disiksa. Maka Abu Bakar kasihan melihat Bilal. Dibebaskan Bilal dengan uangnya Abu Bakar yang banyak. Bebaskan dia. Setelah dia dibebaskan, kata Abu Bakar, kamu sekarang bebas. Mau apa terserah antum. Wah, luar biasa keislamannya Bilal. Siapa yang dapat pahalanya? Bilal jadi tukang adzan, Bilal jadi ahli ibadah, Bilal masuk surga. Siapa yang dapat pahalanya? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa kan? Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini, Utsman bin Affan masuk Islam karena dia. Tolha bin Ubaidillah dijamin surga juga karena siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada beberapa orang ya, 3 orang itu seingat saya yang dijamin surga oleh Nabi SAW itu semua masuk surga karena Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Bilal ini juga ya, sebenarnya ada hadis tentang beliau masuk surga. Jadi yang kedua tadi membebaskan budak dari uang zakat. Kemudian yang ketiga termasuk ar-riqab, budak dibahas di sini, termasuk muslim yang ditawan oleh musuh. Itu juga masuk dalam kategori ar-riqab. Muslim yang ditangkap, ditawan oleh musuh dari kalangan orang kafir, maka boleh menyalurkan zakat untuk membebaskan kaum muslimin dari tawanan orang kafir yang menawannya supaya dia bebas ya. Ya, alasannya kata para ulama, kalau budak saja dibantu dengan zakat agar terbebas dari perbudakan, maka membantu pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir dan terancam nyawanya lebih apa? Lebih pantas dibebaskan. Kalau budak saja ya, budak saja dibantu dengan zakat supaya bebas dari perbudakan, maka kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir, ditangkap ya, diberikan zakat supaya dia bebas, supaya dia selamat, nyawanya terancam, itu lebih pantas diberi zakat. Iya. Jelas ya? Yang keenam, al-gharim. Al-gharim artinya orang yang berutang. Iya. Pelunasan utang orang-orang yang berutang. Al-gharim, orang yang berutang, dikasih zakat supaya utangnya lunas. Para ulama mengatakan gharim ini terbagi 2. Orang yang berutang ini mau dilunaskan utangnya dari uang zakat. Al-gharim ini terbagi 2. Ada orang yang berutang untuk kemaslahatan selainnya, kemaslahatan orang lain. Dan ada orang berutang linafsihi untuk kemaslahatan pribadinya. Jelas? Sekarang yang gampang dulu kita bahas. Orang yang berutang untuk kemaslahatan pribadi. Iya. Orang yang berutang untuk kemaslahatan pribadi. Untuk maslahat pribadinya dan keluarganya. Jadi dia berutang untuk menutupi hajatnya. Memang dia butuh. Dia berutang untuk membeli kebutuhannya, hajatnya, makan dan minumnya, tempat tinggalnya. Maka orang yang seperti ini boleh diberi zakat. Ya. Kalau dia tidak mampu melunasinya, ya. Iya. Kalau dia tidak mampu apa? Melunasinya. Meskipun dia memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, meskipun dia punya uang, harta untuk dia makan tiap hari bersama keluarganya, meskipun dia punya harta mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, dia tetap diberi zakat. Ya kan? Untuk apa? Untuk dia bayar utangnya, karena dia tidak sanggup membayar utangnya. Berat, kalaupun sanggup berat. Iya. Tayyib. Meskipun dia memiliki harta yang cukup untuk dia makan bersama keluarganya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah lewat.
Yang sudah lewat, apa hadisnya itu? La tahillus shadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin. Zakat itu tidak halal untuk orang yang kaya kecuali 5. Siapa di antaranya? Au li gharimin. Termasuk orang yang apa? Orang yang gharim. Meskipun dia kaya kan? Meskipun dia berkecukupan misalnya untuk dia makan tiap hari, tapi dia berat, sulit, susah bagi dia membayar utangnya karena mungkin banyak utangnya, maka bisa dibantu ini. Iya. Ini kalau dia berutang, diperhatikan ya. Ini kalau dia berutang untuk kebaikan. Tadi dia berutang kan? Saya sudah katakan dia berutang untuk apa? Kemaslahatan dirinya, keluarganya. Memang dia butuh berutang. Adapun dia berutang untuk bermaksiat atau foya-foya, enggak diberi zakat yang seperti ini. Iya. Orang yang berutang untuk maksiat, dia berutang memang menghambur-hamburkan harta, dia berutang. Bukan karena dia butuh, tapi karena melampaui batas. Apalagi maksiat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu merajihkan orang yang seperti ini utangnya tidak berhak dilunasi dengan zakat sampai dia bertobat. Betul-betul dia nampak bahwa dia ikhlas mau berhenti dari yang seperti ini. Sudah terlanjur, Pak. Dulu dia jahiliyah, bodoh, jahil. Dia berutang kiri kanan untuk apa? Bisnis, tapi dari haram. Iya kan? Dari haram. Sudah kepala mau pecah, utang kiri kanan di bank kiri kanan. Sekarang bertobat dia, kenal sunnah, ya kan? Dia kembali kepada jalan yang benar. Betul-betul dia sudah bertobat. Orang kalau sudah bertobat seperti ini boleh diberi zakat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Syekh Utsaimin, bahwa utangnya tidak berhak dilunasi zakatnya sampai dia apa tadi? Bertaubat. Iya. Dia sudah jujur. Kelihatannya, nampak dia mau kembali kepada jalan sunnah. Dia mau menghentikan semua kegiatan yang haram yang dulu dia kelola. Dia sudah bertobat, tapi sudah terlanjur terlilit utang, ya kan? Nah, seperti ini bisa dibantu. Adapun kalau orang yang bermaksiat dan dia belum bertobat, tidak berhenti, maka tidak boleh dipakai uang zakat untuk melunasinya. Kenapa? Karena kalau dia dibantu dari uang zakat, itu artinya kita mendukung maksiatnya, ya kan? Kita mendukung dia berbuat maksiat, berbuat haram. Berbeda halnya jika dia telah bertobat, utangnya berhak dilunasi dengan apa? Zakat. Ini bentuk gharim yang pertama. Orang yang berutang bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, orang yang berutang li ghairihi untuk kemaslahatan orang lain. Yang mana itu? Yaitu orang yang berutang li ajil islahi dzatil bain, untuk mengadakan islah, mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Apakah dua belah pihak yang bertikai, dua qabilah, dua kampung bertikai, ya, dan mungkin menelan korban antara dua kubu, dua suku, dua qabilah, dua kampung, ya, sehingga dengan itu terjadi pertikaian sehingga menumpahkan darah dan harta, ya. Maka dalam rangka menjaga permusuhan ini, tertumpahnya darah dan harta, ada orang yang salih, ada orang yang terpercaya. Ini yang mengadakan islah ini, orang yang dipercaya oleh kedua belah pihak, ya kan? Kubu A dia percaya dia, kubu B dia percaya juga dia. Ya, lain lagi kalau misalnya dia di kubu A, memang kubu B sudah benci dia, tidak bisa jadi islah, dia tidak bisa mengadakan islah. Kenapa? Karena dia dianggap barat sebelah, ya kan? Jadi di sini yang mengadakan islah seperti ini siapa? Ya bahasa kita orang yang apa? Netral, dia di tengah. Memang dia menginginkan kebaikan. Maka orang yang seperti ini jangankan diberi zakat, bahkan boleh dia berbohong.
Untuk apa? Islahu dzatil bain. Boleh dia berbohong untuk kemaslahatan dua kubu yang bertikai, boleh. Itulah hebatnya Islam ya. Iya. Boleh. Maka orang yang bertikai seperti ini, ada orang yang menjadi penengah yang dipercaya dari dua belah pihak, boleh dia berutang. Boleh dia berutang untuk menyatukan pertikaian antara kelompok tersebut atau antar suku tersebut. Boleh dia berutang. Iya. Boleh dia apa? Berutang. Seperti apa? Misalnya dia berutang, dia buatkan acara, misalnya ya, potong sapi. Nah, dia potong sapi misalnya, dia berutang untuk dia kasih makan semuanya, ya kan? Ya, atau pimpinan-pimpinannya dikasih uang. Misalnya sudah dipotongkan sapi misalnya, makan sama-sama, ya kan? Kemudian pimpinannya kubu 1, pimpinannya kubu 2, masing-masing diberikan uang saku ini. Insyaallah taala. Inilah Islam, Taib. Siapa ndak suka uang? Enggak ada orang, jangankan muslim, orang kafir saja masuk Islam kalau dikasih uang. Iya kan? Dikasih uang dia misalnya, dikasih pimpinannya beberapa orang, dikasih 10 juta. Masya Allah. Ya kan? Pimpinan yang B dikasih juga uang 10 juta. Nanti lagi kalau ada waktu kita bikin acara lagi. Insyaallah. Damai sudah ini. Bagus. Ya kan? Maka berutang untuk ini, ya kan? Diperbolehkan untuk diberikan padanya apa? Zakat. Baik. Jadi makan bersama ya. Ya, makan akhi sudah, mereka bersaudara dengan hal itu. Iya. Maka boleh dikeluarkan zakat untuk hal tersebut. Kemudian para ulama ya, mereka sedikit ada perselisihan tentang masalah apakah yang diadakan islah antara dua kubu yang bertikai ini, apakah pertikaian ini khusus pertikaian antar kelompok dan antar suku saja dan bukan pertikaian pribadi dua orang, ya kan? Kalau tadi kan tidak ada masalah, ini sudah pasti masuk. Kalau pertikaian antara dua, antar suku, antar kubu, antar kabilah, antar negara, antar kampung, ini kan melibatkan banyak orang, karena ini bisa membahayakan apa? Mengorbankan harta, jiwa kedua belah pihak, ya kan? Nah, sekarang ini pertikaian antar pribadi, bolehkah diberikan zakat? Nah, kalau sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah dan As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, yang boleh diberikan zakat terjadi pertikaian itu hanya antar kelompok, antar suku, antar kampung dan semisalnya, bukan antara pertikaian pribadi, bukan. Adapun Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, beliau nukil dari Asy-Syafi'i dan fuqaha mazhab Syafi'i, mereka mengatakan melingkup semuanya, melingkup pertikaian antar suku, antar kelompok dan antar pribadi. Ya. Nah, baik. Sebenarnya dalil mereka sama saja ya. Dalilnya Qabisah ya. Sebenarnya dalil ini sudah pernah kita bahas ya. Di kisah Qabisah ya. Dia datang kepada Nabi SAW, Qabisah bin Makharik radhiyallahu ta'ala anhu al-Hilali, dia berkata, tahammaltu hamalatan. Ini hadisnya sudah lewat kemarin ya, saya baca. Kata beliau, tahammaltu hamalatan, saya telah menanggung beban. Beban apa? Beban utang. Karena beliau sedang mengadakan islah antara dua kubu yang sedang berkelahi, bertikai. Dia memikul beban utang karena beliau ingin menyatukannya. Maka saya datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada beliau. Maka Nabi bersabda, akim hatta ta'tina as-sadaqah. Kata Nabi SAW, tinggallah di sini, akim, tinggallah sementara di sini sampai datang apa? Kepada kami harta zakat. Ya, sampai kepada kami datang harta apa?
harta zakat. Fana'muru laka biha, sehingga kami akan perintahkan untuk diberikan kepadamu zakat itu. Iya. Ini kisahnya ya. Sudah lewat saya bahas kemarin. Jadi selesai pembahasan yang keenam, orang yang berutang untuk dirinya atau dia berutang untuk kemaslahatan yang lain, kemaslahatan orang yang bertikai. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Fathul Jalali wal Ikram menyebutkan bahwa orang yang mengadakan islah ini antara dua kubu dan orang yang terlilit utang itu diberikan zakat meskipun dia kaya. Hal ini termasuk membantu dan menolong dalam urusan yang baik, lagi terpuji dan disyukuri. Ini orang kalau mau mendamaikan ya, walaupun dia kaya, dia diberi zakat kalau dia berutang untuk itu. Difaham ya? Baik. Bahkan kata Syekh Utsaimin, sepantasnya memang dia diberi zakat untuk melunasi utangnya tersebut. Misal dia berutang untuk mengadakan islah, bisa dibantu zakat walaupun dia kaya. Ini agar dia termotivasi untuk melakukan islah, perbaikan. Iya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang pelunasan utang orang yang telah meninggal. Gimana kalau ada orang meninggal, dia punya utang? Apakah dia dibayarkan zakatnya ataukah dia diberikan dari kas negara? Itu dibahas. Ya. Saya pernah baca sebagian para ulama dalam kitab Ahkamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahullah yang pernah lewat bersama kita. Orang yang meninggal ini asalnya dia meninggal, kalau dia punya utang, asalnya utang itu dibayarkan dari harta pribadinya. Nah, jelas ya? Karena utang ini wajib lebih dikedepankan sebelum dibagikan warisan. Dia punya uang, punya harta, warisan. Iya. Maka kalau dia punya utang, maka dia wajib bayarkan utangnya dulu, baru dibayar kewajiban yang lain. Karena utang ini paling mendesak. Kalau dia tidak punya uang, tidak punya harta, maka yang kedua, boleh kaum muslimin membayarkan utangnya, ya kan? Boleh kaum muslimin membayarkan apa? Utangnya. Kalau tidak ada kaum muslimin membayar utangnya, maka boleh dibayarkan utangnya oleh kas negara. Kalau dia memang punya andil dalam membantu negara, misalnya dia sebagai pegawai kah atau apa, ya kan? Maka bisa diberikan dari. Terus masalah yang keempat, zakat. Nah, zakat ini diperselisihkan. Apakah boleh diberikan dari uang zakat untuk dibayarkan kepada orang yang meninggal dan dia tidak punya uang? Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan mazhab Imam Ahmad dan jumhurul ulama bahwa tidak diperbolehkan membayar zakat, tidak boleh menggunakan uang zakat untuk melunaskan utangnya orang yang telah meninggal. Ini pendapat jumhur. Tidak boleh. Ya. Kenapa nanti? Nanti kalau ini dibuka pintu, kalau dibuka pintu seperti ini, kalau sudah mati, zakat yang bayarkan nanti utangnya. Ini nanti akibatnya apa? Nanti banyak pelunasan utang orang yang masih hidup banyak yang terlantar. Ya kan? Kan nanti ada yang bayarkan. Biar misalnya mati. Iya kan? Baik. Kalau ini, apalagi kalau ini dibuka pintu untuk itu. Kemudian lanjut yang ketujuh ya. Tinggal 2. Wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Dan untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini masuk di dalamnya al-mujahidin. Ya. Yang masuk di dalamnya orang yang berjihad maksudnya adalah al-mujahidin. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala
ya, maka boleh disalurkan zakat untuk mereka. Iya. Diberikan zakat kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh disalurkan padanya zakat. Iya. Taib. Ini orang yang mau pergi berjihad ya, di medan jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dan juga Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di di kitabnya yang lain, di tafsir beliau Karimur Rahman, Taisir Al-Karimur Rahman, beliau berkata bahwa jika seorang lelaki yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, ya, nanti itu ya, sebentar. Jadi untuk orang yang berjihad tadi pernah kita bahas, sudah lewat ya. Bisa diberikan kepada dia zakat ya, untuk dia sendiri membelikan kebutuhannya pergi berjihad, dan boleh kita sendiri yang membelikan untuknya uang zakat, dibelikan untuknya apa? Alat-alat perang seperti kuda, perisai, pedang, ya kan, panah. Kemudian setelah itu kita berikan kepada orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan jihad, peralatan dan persenjataan, kendaraan perang dan seterusnya ya. Dan termasuk pula membayar para penunjuk jalan yang disewa, menunjukkan jalan-jalan yang bagus ya, yang dibutuhkan dalam siasat perang. Tayyib, bisa digunakan harta zakat seperti itu. Nah, dan sudah kita bahas kemarin, adapun jika selesai perang dan ada harta zakat yang tersisa dari mujahidin itu, maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa zakat yang diberikan kepadanya itu sudah menjadi miliknya, sisanya. Jelas ya? Sisanya. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Nah, sisanya boleh dia miliki. Sebab dia tidaklah diberi kecuali sebatas kebutuhannya selama berjihad. Jika ada yang tersisa, berarti dia sendiri yang mempersempit dirinya dalam penggunaan zakat tersebut. Iya. Kalau dia sudah diberi itu, berarti kalau asalnya dia diberikan pas, ternyata ada yang tersisa, berarti dia persempit dirinya. Artinya dia menghemat diri. Iya. Kalau misalnya dia dikasih kurma satu kantong, ternyata tersisa separuh, dia ambil saja separuhnya itu. Misalnya ya, dari kurma zakat. Ini saja orang berjihad, sedikit orang mau berjihad. Iya. Tayyib, yang seperti ini dikasih saja dia. Tayyib, jadi yang masuk di sini kalimat fisabilillah dua saja. Yang setahu saya dari apa yang dijelaskan para ulama, yang masuk dalam kategori fisabilillah yang wajib, yang berhak diberi zakat itu mujahid, orang yang memang pergi berjihad di jalan Allah, diberikan kebutuhan perlengkapan persenjataan, uang, bekal dari zakat, semuanya boleh. Ya, ya. Kemudian yang kedua, masuk di dalamnya adalah talibul ilmi syar'i, penuntut ilmu syar'i. Perhatikan ya kalimat saya, talibul ilmi asy-syar'i, penuntut ilmu syar'i. Bukan pergi kuliah. Difaham? Kuliah itu bukan penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu apa? Dunia. Pergi kuliah untuk cari pekerjaan, bukan itu. Ini orang menuntut ilmu syar'i mau jadi dai di jalan Allah Ta'ala. Jadi pergi menuntut ilmu di pesantren, menghafal Quran, menghafal hadis, dia mempelajari agama, fikih, Quran, hadis, belajar bahasa Arab. Nah, ini yang berhak diberi zakat yang seperti ini. Iya. Mereka berhak diberi zakat untuk menunjang kehidupannya. Nah, bukan ilmu-ilmu dunia seperti kuliah, seperti sekolah. Walaupun sampai ke luar negeri, tapi kalau kuliah saja enggak diberi zakat, bukan itu. Tapi penuntut ilmu syar'i. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, jika seorang
lelaki yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Sebenarnya dia punya kemampuan untuk mencari nafkah, tapi dia berkonsentrasi menuntut ilmu agama, maka dia berhak diberi zakat walaupun dia mampu bekerja. Jelas ya? Walaupun dia mampu apa? Bekerja. Tapi karena dia konsentrasi belajar menuntut ilmu, maka dia berhak diberi zakat. Sebab menuntut ilmu agama, kata Sa'di rahimahullah, termasuk jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dinyatakan oleh Sa'di rahimahullah taala inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Al-Hambali, yang dijelaskan oleh fuqaha Al-Hambali, mazhab Hambali, sebagaimana yang dijelaskan dalam Syarhul Mumti oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Naam. Dan Syekh Utsaimin dalam Majmu' Ar-Rasail juga memberikan fatwa bahwa, kata beliau, aku berpendapat menyalurkan zakat kepada penuntut ilmu syar'i itu bisa, boleh disalurkan zakat kepada penuntut ilmu syar'i, sebab agama Islam ini tegak dengan ilmu dan senjata. Dua. Islam itu tegak dengan apa? Ilmu dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi agama ini tegak dengan adanya ilmu disebarkan. Satu. Yang kedua, agama ini tegak dengan adanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya masuk dalam keumuman firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 9, kata beliau. Ya ayuhan nabi jahidul kuffar wal munafikin. Dua disebut. Wahai engkau nabi, berjihadlah melawan orang kafir di medan jihad, wal munafikin, dengan apa? Dengan argumen. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim membagi jihad terbagi dua. Ada jihad, ya kan? Ada jihad bil hujjati wal bayan. Ada jihad dengan hujjah, menegakkan bayan kepada orang munafik dan orang-orang yang menyimpang dari agama Islam ini. Iya. Siapa dia? Ya, mereka lah para dai yang berjihad dengan ilmunya, yang berjihad dengan pengetahuannya, membantah orang munafikin. Munafikin kan mirip muslim, maka dimasukkan di dalamnya ahlul bid'ah. Mereka yang membantah ahlul bid'ah, mereka lah para ulama, mereka lah orang berilmu, penuntut ilmu. Dan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan belajar, menuntut ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i. Iya. Jelas ya? Makanya disebutkan dua ya, jahidil kuffar wal munafikin. Jelas ya? Dalam surah At-Tahrim ayat 9. Iya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin berkata bahwa diketahui bersama bahwa jihad memerangi kaum munafik dilakukan dengan ilmu, bukan dengan senjata, kata beliau. Jadi memerangi orang kafir dengan senjata, memerangi orang munafik dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan senjata. Maka berdasarkan hal ini, kata Syekh Utsaimin, zakat disalurkan untuk nafkah mereka. Bisa antum memberikan zakat untuk menafkahi penuntut ilmu atau membelikan kitab-kitab yang mereka butuhkan. Sama saja, baik dibelikan kitab yang dibutuhkan untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing mereka, maupun dibelikan kitab yang disimpan di perpustakaan. Misalnya ada orang yang mau menyumbang untuk perpustakaan atau untuk pribadi dipakai penuntut ilmu, semuanya boleh. Baik dipakai pribadi maupun dipakai untuk umum. Di perpustakaan dimanfaatkan oleh penuntut ilmu secara umum, boleh dibelikan kitab, dibuatkan maktabah. Maka orang boleh mengumpulkan zakatnya untuk buat maktabah. Supaya apa? Nanti siapa yang mau pakai buku ini bisa dia pakai mengajar. Ini luar biasa manfaatnya. Iya. Luar biasa manfaatnya. Dan ini sama, kitab yang ada di tangan penuntut ilmu sama dengan pedang yang ada di tangannya orang yang berjihad. Sama. Iya, kitab yang ada di tangan penuntut ilmu sama dengan apa? Pedang, perisai yang ada di tangannya mujahidin. Ya, bahkan jihad dengan ilmu ini kadang dia lebih luas manfaatnya. Makanya para ulama itu membandingkan antara tinta-tinta para ulama yang menulis buku dengan apa? Dengan darah yang tercecer setelah orang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Itu luar biasa, dibandingkan dalam timbangan itu luar biasa pahalanya, sama kurang lebih ya. Ya, tinta-tinta, bahkan para ulama mengatakan tinta-tinta para ulama yang menulis kitab yang memerangi bid'ah, yang memerangi kesesatan dan penyimpangan, itu lebih berat dibandingkan darah orang yang berjihad. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini luar biasa ya. Taib, terakhir Ibn Sabil, yang Allah Ta'ala sebutkan Ibn Sabil ya.
wa banis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Taib, Ibnu Sabil adalah al-musafir al-munqati bihi fi safarihi bisabab nafadi ma ma'ahu. Ibnu Sabil adalah seorang yang bersafar, perjalanannya terputus. Iya. Perjalanannya apa? Terputus. Karena kehabisan bekal dalam safar perjalanannya. Dia membutuhkan bantuan dengan zakat agar bisa pulang ke negerinya. Maka dia disebut Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kalau diterjemahkan bebas artinya apa? Anak jalan ya. Anak jalanan ya. Iya. Bukan berandalan, jangan diterjemahkan anak berandalan itu yang sering duduk di atas jembatan. Oh ini anak Ibnu Sabil ini. Ibnu Sabil anak jalan. Ini anak yang nongkrong di pinggir jalan. Dan ini la ilaha illallah. Banyak orang yang jahil menafsirkan ayat ini. Menafsirkan orang berhak diberi zakat. Dia tafsirkan Ibnu Sabil itu anak sekolah. Ya. Kenapa saya tahu? Banyak orang yang tafsirkan seperti itu, ustaz-ustaz. Dia kasih zakat anak sekolah. Ibnu Sabil kata dia, kenapa dikasih zakat? Ibnu Sabil, mana ada Ibnu Sabil anak sekolah? Enggak ada ulama yang menafsirkan Ibnu Sabil anak sekolah. Ya, anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, enggak ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, jadi ini ayat enggak boleh ditafsirkan pribadi ya. Ya, ditafsirkan sendiri. Naam. Atau anak remaja masjid misalnya, ini anak remaja masjid Ibnu Sabil kasih. Nah, bukan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir al-munqati. Orang yang safar terputus perjalanannya, habis bekalnya. Dia tidak bisa sampai ke tujuannya, ke negerinya, ke kampungnya kecuali dengan menggunakan harta uang zakat. Maka boleh diberikan uang zakat untuk dia sampai kepada tujuannya. Dia diberikan bekal, bisa diberikan tiket, ya, bisa diberikan uang secara langsung kata para ulama untuk dia sewakan kendaraan sampai ke tujuannya, dan bisa langsung dibelikan tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, kemudian dia diberikan bekal, makanan, minuman secukupnya sampai ke negerinya. Yaitu Ibnu Sabil. Ya. Maka berdasarkan makna ini, seorang yang baru saja hendak memulai safar meninggalkan negerinya dan tidak punya bekal, dia termasuk Ibnu Sabil yang berhak dibantu dengan zakat menurut pendapat yang rajih. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama, dan pendapatnya Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Sa'di dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Tentunya ini sekali lagi kalau safarnya baik, benar safarnya ya. Safarnya adalah safar yang mubah. Bahasa para ulama, safarnya safar mubah, bukan safar apa? Bukan safar haram. Kalau dia pergi bersafar, pergi safar, ya, taib, untuk bukan kebaikan, ya, bukan ibadah, tapi bid'ah, dia safar pergi berbuat maksiat atau pergi berbuat bid'ah, terputus, tidak bisa pulang, tidak usah dibantu, biarkan dia tinggal di situ menangis. Safarnya maksiat, pergi ke India tidak bisa pulang, biarkan dia tinggal sama orang India di sana, jangan dikasih zakat. Iya. Baik. Saya kira ini cukup, insyaallah selesai pembahasan masarif zakah, tempat penyaluran zakat. Iya. Dan insyaallah taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di nanti akan membahas kelanjutan pembahasan ini ya. Masih saya bahas ini. Masih saya lanjutkan pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Fadl barakallahu fiikum. Panggil Asril. Panggil.